Di tengah hiruk-pikuk lobi gedung perkantoran megah milik grup Adiwangsa, aroma kopi mahal berpadu dengan wangi parfum mewah para eksekutif muda. Di sudut lobi yang berkilau karena pantulan lampu kristal, seorang gadis bernama Raisa sedang berlutut di atas lantai marmer. Dengan seragam biru kusam yang sudah memudar warnanya dan rambut hitam legam yang diikat seadanya, Raisa tampak kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Wajahnya yang manis dengan kulit sawo matang khas perempuan Indonesia memancarkan ketenangan yang aneh. Meskipun tangannya dengan cekatan menggosok sisa-sisa jejak kaki yang mengotori lantai. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik seragam petugas kebersihan itu, Raisa adalah pemegang saham tunggal, sekaligus pemilik sah seluruh aset gedung ini, yang sedang melakukan penyamaran untuk menguji integritas para petingginya. Ada langkah kaki yang angkuh tiba-tiba memecah keheningan lobi. Selin, manajer pemasaran yang dikenal dengan sifat sombongnya, berjalan melenggang dengan sepatu hak tinggi bermerek internasional. Wajahnya yang tirus dengan riasan tebal tampak penuh dengan kebencian saat melihat Raisa yang berada di jalur jalannya. Di samping Selin berjalan Arkan, CEO muda berwajah tegas dengan rahang kokoh yang selama ini menjadi orang kepercayaan Raisa. Selin adalah pria yang Raisa kagumi. Pria yang ia pikir memiliki hati nurani yang sama besarnya dengan kecerdasannya. Sudden stop. Tanpa peringatan, Selin sengaja menghentikan langkahnya tepat di depan Raisa. Dengan gerakan yang sangat disengaja, ia memiringkan cangkir kopi panas di tangannya. Cairan hitam pekat yang masih mengepulkan uap itu tumpah dengan deras, membasahi bahu hingga dada seragam Raisa. Raisa tersentak. Rasa panas yang menyengat langsung meresap ke kulitnya, membuatnya refleks memekik pelan. Namun alih-alih meminta maaf, Selin justru tertawa sinis sambil berkacak pinggang. Ia memaki Raisa dengan sebutan sampah tak berguna yang hanya mengotori pemandangan kantor kelas atas. Selin berteriak di depan semua karyawan yang mulai berkerumun, mengatakan bahwa seragam kusam Raisa jauh lebih murah daripada harga kopi yang baru saja ia tumpahkan. Raisa mendongak, matanya yang berkaca-kaca mencari perlindungan pada sosok Arkan yang berdiri tepat di samping Selin. Ia berharap Arkan akan bersuara, berharap pria itu akan menegur kekejaman Selin, atau setidaknya membantunya berdiri. Long pause, 2 detik. Namun kenyataan jauh lebih pahit dari siraman kopi panas tadi. Arkan hanya berdiri mematung dengan tangan di dalam saku celananya. Wajah tampannya tetap datar, dingin, dan tanpa ekspresi. Arkan bahkan memalingkan wajah saat mata mereka bertemu, seolah-olah melihat Raisa adalah sebuah penghinaan bagi martabatnya. Arkan justru menyuruh Raisa segera membersihkan kekacauan itu dan pergi dari hadapan mereka, agar tidak merusak suasana pagi mereka yang berharga. Hinaan Selin semakin menjadi-jadi saat ia melihat Arkan hanya diam. Ia mulai menginjak kain pel milik Raisa dengan sepatu mahalnya, menghina asal-usul Raisa yang ia anggap hanya rakyat jelata. Raisa merasakan dadanya sesak, bukan karena panasnya kopi, melainkan karena pengkhianatan diam-diam dari Arkan. Pria yang selama ini ia nilai sebagai pemimpin yang adil ternyata hanyalah seorang pengecut yang tunduk pada ego dan kesombongan. Di tengah tawa Selin yang melengking dan tatapan meremehkan dari para karyawan lain, Raisa perlahan berdiri. Ia tidak lagi menunduk. Sambil menahan perih di kulitnya, Raisa mengusap sisa kopi di seragamnya dengan gerakan perlahan namun penuh penekanan. Sorot matanya yang semula lembut kini berubah menjadi tajam dan sedingin es. Ia menatap Arkan tepat di manik matanya. Arkan gasped slightly. Sebuah tatapan yang membuat nyali Arkan tiba-tiba menciut tanpa alasan yang jelas. Raisa menyadari bahwa waktu untuk bermain-main dalam penyamaran ini sudah berakhir. Di dalam benaknya, sebuah keputusan besar telah diambil. Ia tidak akan lagi menjadi gadis seragam biru yang tertindas. Detik itu juga, Raisa berjanji bahwa sebelum matahari terbenam, takhta yang diduduki Arkan dan kesombongan yang dibanggakan Selin akan runtuh berkeping-keping di bawah kakinya sendiri. Sebuah kejutan besar sedang menanti di ruang rapat direksi. Dan mereka tidak akan pernah menyangka siapa sebenarnya orang yang baru saja mereka injak harga dirinya.
Di bawah sorot lampu lobi kantor Mahendra yang megah, Raisa bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin. Seragam petugas kebersihan berwarna biru pudar yang ia kenakan tampak kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Rambut hitam legamnya yang biasa diikat rapi, kini sedikit berantakan. Dengan beberapa helai jatuh menutupi wajah manis khas gadis desa yang memiliki kulit sawo matang yang sehat. Di depannya, tumpahan kopi hitam masih menggenang, mengeluarkan aroma pahit yang seolah mengejek nasibnya saat itu. Selin berdiri dengan angkuh. Ujung sepatu hak tingginya yang runcing nyaris menyentuh jemari Raisa. Tawa Selin melengking, memecah kesunyian lobi dan menarik perhatian setiap mata yang lewat. Bagi Selin, Raisa hanyalah sebutir debu yang mengganggu pemandangan indahnya bersama Arkan. Sementara itu, Arkan, sang CEO muda berwajah tegas dengan garis rahang yang kuat khas pria lokal, hanya berdiri mematung. Matanya yang tajam menatap Raisa tanpa sedikit pun rasa iba. Seolah-olah pengabdian dan kesetiaan Raisa selama ini tidak pernah ada artinya. Raisa menundukkan kepala, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara, menyatu dengan genangan kopi di lantai. Tangannya yang kasar karena terlalu sering memegang sapu dan kain pel mulai gemetar saat ia menyeka cairan hitam itu dengan kain lusuh. Hinaan Selin yang menyebutnya sebagai sampah tak berguna terasa lebih menyakitkan daripada luka di lututnya yang terbentur lantai. Namun yang paling menghancurkan hatinya adalah sikap diam Arkan. Pria yang diam-diam ia cintai dan ia lindungi dari balik bayang-bayang itu justru membuang muka. Membiarkan Raisa diinjak-injak harga dirinya di depan umum. Tiba-tiba, getaran kuat terasa dari saku celana seragam Raisa yang kedodoran. Sebuah ponsel lama dengan layar retak menyala, menampilkan sebuah nama yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat dari dunia. Pak Baskoro, pengacara senior keluarga Mahendra, memanggilnya. Raisa menarik napas panjang, berusaha menekan isak tangisnya. Ia bangkit perlahan, mengabaikan makian Selin yang belum berhenti, lalu melangkah menuju sudut ruangan yang lebih sepi di dekat pantry. Suara Pak Baskoro di ujung telepon terdengar berat namun penuh wibawa. Ia mengatakan bahwa waktu penyamaran Raisa telah usai. Hari ini, tepat pada jam makan siang nanti, surat wasiat mendiang Tuan Besar Mahendra akan diaktifkan sepenuhnya. Tahta tertinggi Mahendra Group yang selama ini dikelola oleh Arkan sebagai wali sementara, kini jatuh sepenuhnya ke tangan ahli waris tunggal yang sah. Dan ahli waris itu adalah Raisa, gadis yang baru saja dihina sebagai pembersih lantai oleh orang-orang yang merasa paling berkuasa di gedung ini. Mendengar berita itu, Raisa terdiam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin pantry yang buram. Wajahnya yang polos tanpa riasan. Wajah asli putri Indonesia yang selama ini ia sembunyikan di balik debu dan kotoran. Perlahan menampakkan ketegasan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Tatapannya yang semula redup, kini menyala dengan api keberanian. Ia mengingat kembali setiap detil penghinaan yang ia terima. Setiap kata-kata tajam Selin. Dan terutama, pengkhianatan diam-diam dari Arkan. Raisa meremas kain pel di tangannya hingga air kotor menetes deras ke lantai. Ia menyadari bahwa kesabarannya bukan lagi sebuah kebajikan, melainkan kelemahan yang dimanfaatkan orang lain. Jika mereka menginginkan drama, maka ia akan memberikan sebuah panggung yang tak pernah mereka lupakan. Ia bukan lagi Raisa si gadis lugu yang bisa ditindas. Mulai detik ini, ia adalah pemilik sah dari setiap jengkal tanah dan bangunan tempat Arkan berpijak. Langkah kaki Raisa kembali ke lobi terasa lebih berat dan penuh penekanan. Selin berteriak memanggilnya, menuduhnya lancang dan gila karena berani menyentuh area eksklusif tersebut. Namun, Raisa terus melangkah. Tepat saat pintu lift terbuka, Raisa berbalik dan menatap Arkan langsung di matanya. Untuk pertama kalinya, Arkan melihat kilatan otoritas yang begitu besar dalam diri gadis pembersih itu.
sebuah aura yang bahkan tidak dimiliki oleh para pemegang saham terbesar sekalipun. Raisa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun senyum tipis yang penuh misteri di sudut bibirnya membuat jantung Arkan berdegup kencang karena kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan Raisa dari dunia lamanya yang penuh hinaan. Di dalam lift yang bergerak naik menuju lantai paling atas, Raisa mulai melepas kancing seragam OB-nya satu persatu. Di balik pakaian kusam itu, ia mengenakan kemeja sutra yang elegan, sebuah persiapan rahasia yang telah ia lakukan sejak pagi. Ia tahu, dalam hitungan menit, seluruh direksi akan berkumpul di ruang rapat utama untuk menyambut pemilik baru perusahaan mereka. Sementara itu di lobi, Arkan merasa ada sesuatu yang salah. Ponselnya tiba-tiba berdering. Sebuah pesan singkat dari sekretaris Dewan Komisaris masuk dengan nada darurat. Pesan itu hanya berisi satu kalimat yang membuat wajah Arkan seketika pucat pasi. Pemilik rahasia Mahendra Group telah tiba di gedung dan sedang menuju ruang rapat untuk melakukan perombakan total manajemen, termasuk posisi CEO. Arkan menatap ke arah lift yang baru saja membawa Raisa pergi, menyadari bahwa badai besar yang akan menghancurkan karirnya baru saja dimulai oleh tangan seorang gadis yang tadi ia abaikan saat bersimpuh di lantai. Suasana di dalam ruang rapat utama lantai 49 gedung Arkan Group terasa begitu mencekam. Seolah oksigen telah habis disedot oleh ambisi dan pengkhianatan yang memenuhi ruangan. Arkan, pria dengan rahang tegas dan kulit sawo matang yang biasanya memancarkan wibawa, kini terduduk kaku di kursi kebesarannya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya saat ia menatap satu persatu wajah dewan direksi yang duduk melingkar. Mereka adalah orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanan. Namun kini, mata mereka hanya memancarkan rasa haus akan kekuasaan. Di samping Arkan, Selin berdiri dengan angkuh. Wanita itu tampil sangat modis dengan riasan wajah yang tajam, menonjolkan kecantikan khas perempuan kota yang sombong. Selin melipat tangan di dada, sesekali melirik jam tangan mewahnya, seolah tidak sabar menyaksikan kejatuhan pria yang selama ini selalu ia manfaatkan. Bagi Selin, Arkan hanyalah batu loncatan. Dan hari ini, batu itu akan ia tendang jauh-jauh. Ketua Dewan Komisaris, seorang pria paruh baya berwajah bulat dengan kumis tipis yang tampak licin, berdehem keras. Suaranya menggema di ruangan yang kedap suara itu. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan Arkan dianggap gagal total setelah serangkaian skandal dan penurunan saham yang sebenarnya telah direncanakan oleh para direktur yang berkhianat. Arkan mencoba membela diri. Suaranya yang berat dan dalam berusaha tetap tenang meski hatinya bergemuruh hebat. Ia menegaskan bahwa ia masih memiliki saham pengendali. Namun, senyum sinis serentak muncul di wajah para peserta rapat. Satu persatu direktur melemparkan map hitam ke atas meja. Duk, duk, duk. Mereka menyatakan pengalihan dukungan. Arkan terbelalak saat menghitung cepat angka-angka di layar besar. Ia kekurangan 30% saham pengendali. Tanpa angka itu, posisinya sebagai CEO tamat. Arkan menoleh ke arah Selin, berharap kekasihnya itu memiliki solusi atau setidaknya kata-kata penenang. Namun Selin justru tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Selin berkata dengan nada pedas bahwa Arkan sudah tidak berguna lagi dan ia tidak sudi bersanding dengan seorang pecundang yang akan segera jatuh miskin. Di tengah keputusasaan Arkan dan sorak kemenangan yang tertahan dari para pengkhianat, pintu besar ruang rapat itu tiba-tiba terbuka perlahan. Semua mata tertuju ke arah pintu. Di sana, berdiri seorang gadis dengan seragam biru kusam khas petugas kebersihan atau office girl. Rambut hitam legamnya diikat rapi, menonjolkan wajah oval dengan kulit kuning langsat yang bersih tanpa riasan berlebih. Itu adalah Raisa. Selin langsung berdiri dan berteriak murka.
memaki Raisa karena berani masuk ke ruang suci para petinggi perusahaan. Berani-berani ya kau. Selin melangkah maju. Tangannya sudah terangkat hendak mendaratkan tamparan keras ke wajah Raisa. Menuduh gadis itu hanya ingin mengemis sisa-sisa harga diri Arkan. Namun, langkah Selin terhenti seketika saat Raisa mengangkat sebuah map kulit berwarna merah marun dengan logo emas yang sangat langka. Raisa melangkah masuk dengan tenang. Setiap derap langkah sepatu Ketsnya terdengar seperti lonceng kematian bagi karir mereka yang ada di sana. Ia tidak lagi menunduk. Matanya yang jernih kini memancarkan kilatan otoritas yang begitu kuat, membuat para direktur yang tadinya angkuh mendadak merasa kerdil. Raisa meletakkan map itu tepat di depan ketua Dewan Komisaris. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di awal, Raisa membiarkan pria tua itu membuka map tersebut. Wajah sang komisaris mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga kertas di dalamnya nyaris terjatuh. Ia terbata-bata menyebutkan sebuah nama. Nama pemilik rahasia dari 30% saham yang selama ini dicari-cari. Pemilik sebenarnya dari tanah tempat gedung ini berdiri. Nama itu adalah Raisa Adiningrat. Arkan terperangah. Dunianya seakan berputar balik. Gadis yang selama ini ia biarkan dihina. Gadis yang sering ia abaikan demi menjaga perasaan Selin. Ternyata adalah pemegang tahta tertinggi di perusahaan ini. Selin mencoba berteriak bahwa itu pasti palsu. Tidak mungkin! Namun Raisa menoleh perlahan. Dengan suara yang sangat tenang, namun sanggup membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Raisa menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir Arkan menginjakkan kaki di kantor ini sebagai CEO. Raisa menatap Arkan dalam-dalam. Sebuah tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam, namun juga ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia mengumumkan di depan seluruh dewan direksi bahwa ia mencabut seluruh mandat kepemimpinan Arkan detik ini juga. Bukan karena Arkan tidak kompeten, tapi karena Arkan telah gagal menjadi manusia yang memiliki nurani dan gagal melindungi orang-orang yang tulus padanya. Selin yang histeris mencoba menyerang Raisa secara verbal. Namun Raisa hanya memberikan isyarat kecil kepada petugas keamanan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Raisa memerintahkan agar Selin dan Arkan dikawal keluar gedung tanpa membawa satu barang pun milik perusahaan. Keadaan berbalik 180 derajat. Para direktur yang tadinya berkhianat kini bersimpuh di kaki Raisa, memohon ampun dan mencoba mencari muka. Namun Raisa hanya tersenyum tipis yang syarat akan makna. Saat Arkan diseret keluar oleh petugas keamanan, ia sempat menoleh ke belakang, menatap sosok Raisa yang kini berdiri tegak di ujung meja rapat yang panjang. Ia baru menyadari bahwa kecantikan dan kekuatan sejati Raisa bukan terletak pada seragamnya. Melainkan pada kemurnian hatinya yang kini telah tertutup rapat oleh rasa sakit.
Namun, tepat saat pintu hampir tertutup, seorang pria misterius dengan setelan jas hitam yang sangat rapi masuk dari pintu samping. Yang membuat ekspresi tenang gadis itu berubah drastis menjadi penuh ketakutan. Siapakah pria itu? Dan rahasia apa yang lebih besar dari sekedar kepemilikan saham yang kini mengancam posisi baru Raisa? Suasana di dalam ruang rapat utama gedung Arkananta Group mendadak mencekam. Ruangan mewah dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan gedung pencakar langit Jakarta itu dipenuhi oleh para pemegang saham dan petinggi perusahaan yang mengenakan setelan jas mahal. Di ujung meja panjang berbahan kayu jati pilihan, Arkan duduk dengan gagah. Wajahnya yang tegas, khas pria Asia Tenggara, tampak tegang menanti keputusan besar hari ini. Di sampingnya, Selin berdiri dengan angkuh, mengenakan dress desainer ternama yang membalut tubuhnya. Memamerkan senyum kemenangan, seolah dialah ratu di gedung ini. Tepat saat Arkan hendak menandatangani dokumen penting, pintu ganda ruang rapat itu terbuka dengan kasar. Cung! Suara dentuman pintu yang menghantam dinding membuat semua orang tersentak dan menoleh ke arah sumber suara. Di sana, berdiri seorang gadis dengan napas terengah-engah. Rambut hitamnya yang biasanya diikat rapi kini tampak berantakan. Dan yang paling mencolok adalah seragam biru kusam khas petugas kebersihan yang ia kenakan. Seragam itu dipenuhi noda coklat bekas tumpahan kopi dan debu lantai, membuat penampilannya tampak sangat kontras dengan kemewahan ruangan tersebut. Raisa melangkah masuk dengan berani. Meskipun tatapan mata puluhan orang di sana menghujamnya dengan rasa jijik dan heran. Langkah kakinya yang hanya beralaskan sepatu kain murah terdengar mantap di atas lantai marmer yang mengkilap. Selin adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan tawa melengking yang meremehkan. Ia melipat tangan di dada, memandang Raisa dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang penuh penghinaan. Selin melangkah maju, mendekati Raisa sambil menutup hidungnya dengan jemari yang lentik. Seolah-olah keberadaan Raisa membawa bau busuk ke dalam ruangan suci para petinggi itu. Ia mengejek Raisa di depan semua orang, menyebutnya sebagai sampah yang tidak tahu diri karena berani menginjakkan kaki di ruang rapat direksi. Suara Selin menggema, memprovokasi para pemegang saham untuk ikut menertawakan gadis berseragam lusuh itu. Selin menuduh Raisa sengaja datang dengan penampilan menyedihkan, hanya untuk mengemis belas kasihan Arkan setelah insiden di kantin tadi pagi. Arkan hanya diam membeku di kursinya. Wajahnya yang tampan terlihat pucat. Matanya menatap Raisa dengan campuran rasa malu dan marah. Bukannya membela atau menanyakan keadaan Raisa, Arkan justru memalingkan wajah. Seolah-olah ia tidak mengenal gadis yang selama ini selalu menyiapkan kopi untuknya dengan penuh kasih sayang. Pengabaian Arkan menjadi belati yang lebih tajam bagi Raisa daripada semua cacian Selin. Raisa menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan. Ia tidak menunduk, tidak juga menangis seperti yang diharapkan Selin. Matanya yang tajam dan jernih menatap Arkan dengan kekecewaan yang mendalam. Raisa menyadari bahwa pria yang ia cintai ternyata lebih menghargai citra dan jabatan daripada harga diri seorang manusia. Ia melihat bagaimana Arkan membiarkan Selin terus menghujatnya,
menyebutnya sebagai penyusup rendahan yang harus segera diseret keluar oleh petugas keamanan. Selin semakin menjadi-jadi. Ia mengambil segelas air dari meja rapat dan dengan sengaja menyiramkannya ke arah sepatu Raisa. Spas. Memerintahkan Raisa untuk berlutut dan membersihkan lantai jika ingin mendapatkan uang saku tambahan. Tawa para petinggi perusahaan pecah, memenuhi ruangan dengan aura kesombongan yang menyesakkan. Mereka menganggap Raisa hanyalah hiburan konyol di tengah rapat yang membosankan. Namun, di tengah gelak tawa itu, Raisa tiba-tiba merobek paksa lencana nama yang menempel di seragam OB-nya. Ia melemparkan lencana plastik itu tepat ke hadapan Arkan. Suasana mendadak sunyi saat Raisa merogoh saku seragamnya yang kotor dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat edisi terbatas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berkuasa di negeri ini. Raisa menekan satu tombol di ponselnya, lalu menatap Arkan dan Selin dengan senyum tipis yang sangat dingin. Sebuah senyuman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia berkata dengan suara yang tenang namun bergetar oleh otoritas yang tersembunyi, bahwa waktu bermain-main sudah habis. Tepat saat itu, ponsel milik setiap orang di ruangan tersebut bergetar secara bersamaan. Membawa sebuah notifikasi darurat dari pemegang saham mayoritas tertinggi Arkananta Group yang selama ini identitasnya dirahasiakan dari publik. Arkan gemetar saat melihat layar ponselnya. Sementara Raisa mulai melangkah menuju kursi utama yang diduduki Arkan dengan tatapan yang seolah siap meruntuhkan seluruh tahta pria itu dalam sekejap mata. Ruang rapat utama itu mendadak senyap, seolah oksigen ditarik paksa dari udara. Di balik meja mahoni raksasa yang berkilau, Arkan duduk dengan angkuh, membiarkan Selin menyandarkan kepala di bahunya sambil terus melontarkan tawa sinis yang menyayat hati. Di hadapan mereka, Raisa berdiri dengan seragam petugas kebersihan yang masih sedikit kotor. Nampak begitu kontras dengan kemewahan yang mengelilinginya. Namun, ada yang berbeda dari tatapan mata Raisa kali ini. Tidak ada lagi binar kesedihan atau permohonan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan mematikan. Tanpa sepatah kata pun, Raisa melangkah maju. Langkah kakinya yang hanya beralaskan sepatu kain murah terdengar begitu tegas di atas lantai marmer. Dengan satu gerakan kasar yang mengejutkan semua petinggi perusahaan di ruangan itu, Raisa membanting sebuah tas belanjaan plastik kumal ke atas meja mahoni yang harganya ratusan juta rupiah tersebut. Tuk! Suara dentuman tas itu menggema, memutus tawa Selin, dan membuat Arkan tersentak kaget. Selin langsung berdiri dengan wajah memerah, mencaci maki Raisa dan menyebutnya sampah yang tidak tahu diri karena berani mengotori meja direksi. Arkan pun hanya diam, menatap Raisa dengan pandangan meremehkan, seolah-olah Raisa adalah noda yang harus segera dihapuskan dari hidupnya. Arkan bahkan memerintahkan keamanan untuk menyeret Raisa keluar, menganggap keberadaan gadis itu hanya merusak citranya di depan para pemegang saham. Namun, sebelum tangan petugas keamanan menyentuh lengan Raisa, pintu jati besar di ujung ruangan terbuka lebar. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas buatan Italia yang sangat rapi melangkah masuk. Seluruh ruangan kembali membeku. Pria itu adalah Baskara, pengacara paling ditakuti dan paling mahal di seluruh negeri. Sosok yang hanya bergerak jika menyangkut kepentingan keluarga pemilik tahta bisnis terbesar di Asia Tenggara. Baskara tidak berjalan ke arah Arkan. Dia justru membungkuk sangat dalam di samping Raisa, menunjukkan rasa hormat yang belum pernah dilihat oleh siapapun di ruangan itu. Saat itulah, Raisa menarik napas panjang. Dia menatap Arkan dengan senyum tipis yang penuh luka namun sangat berkuasa. Raisa mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari dalam tas belanjaan kumalnya, lalu melemparkannya tepat ke depan wajah Arkan. Raisa berkata dengan suara yang tenang namun bergetar hebat oleh otoritas yang selama ini dia sembunyikan.
Dia menyatakan bahwa kesabarannya telah habis. Dia telah memberikan Arkan kesempatan untuk membuktikan kesetiaan dan perlindungannya. Namun Arkan justru memilih untuk menjadi penonton saat Raisa diinjak-injak. Raisa menegaskan bahwa cinta tidak akan pernah cukup untuk menutupi pengkhianatan terhadap harga diri. Arkan gemetar saat membuka map tersebut. Wajahnya yang semula angkuh mendadak pucat pasi, seputih kapas. Di dalam map itu tertera dokumen kepemilikan mutlak atas seluruh aset perusahaan, gedung, dan bahkan kontrak kerja Arkan sendiri. Semua itu berada di bawah nama asli Raisa, sang pewaris tunggal yang selama ini menyamar menjadi gadis seragam rendah demi mencari cinta sejati. Namun, saat Arkan hendak berlutut memohon ampun, Raisa membisikkan sesuatu yang jauh lebih ke telinga pria itu. Sebuah rahasia besar tentang alasan sebenarnya mengapa dia memilih Arkan sejak awal. Sebuah rahasia yang membuat Arkan menyadari bahwa kehancurannya baru saja dimulai. Suasana di aula megah gedung perkantoran itu mendadak beku, seolah oksigen ditarik paksa dari ruangan. Selin masih berdiri dengan angkuh. Sisa-sisa tawa mengejeknya masih membekas di bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Di hadapannya, Raisa tertunduk lesu dengan seragam petugas kebersihan yang kusam. Kontras dengan gaun-gaun mahal yang berkilauan di sekelilingnya. Arkan, sang CEO muda yang berwajah tegas dengan garis rahang khas pria Nusantara. Hanya dia mematung. Matanya yang tajam menatap Raisa tanpa pembelaan. Seolah membiarkan harga diri gadis itu diinjak-injak hingga lumat ke lantai marmer. Selin kembali melangkah maju. Duk. Ujung sepatu hak tingginya sengaja menginjak kain pel yang dipegang Raisa. Dia berbisik cukup keras agar semua orang mendengar bahwa sampah tetaplah sampah. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba bersembunyi di balik bayangan perusahaan besar ini. Arkan tepat tidak bergeming. Sikap diamnya menjadi belati yang paling tajam bagi hati Raisa. Namun, di tengah keheningan yang menyakitkan itu, tuk, 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 suara langkah sepatu pantofel yang berat bergema dari arah pintu masuk utama. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan kacamata berbingkai emas berjalan masuk dengan langkah yang penuh wibawa. Dia adalah pengacara Mahendra. Sosok legendaris di dunia hukum yang hanya melayani keluarga-keluarga paling berpengaruh di negeri ini. Kehadirannya membuat para tamu undangan berbisik heran. Wispes. Termasuk Arkan yang langsung menegakkan tubuhnya karena merasa terhormat didatangi oleh pengacara sekelas Mahendra. Selin segera memasang senyum manis, mengira sang pengacara datang untuk memberikan ucapan selamat atas kesuksesan Arkan. Namun, langkah Mahendra tidak berhenti di depan Arkan ataupun Selin. Pria itu terus berjalan melintasi kerumunan, melewati deretan kursi VIP, dan berhenti tepat di hadapan Raisa yang masih tertunduk. Tanpa ragu sedikit pun, Mahendra membungkukkan tubuhnya sangat dalam. Sebuah penghormatan yang bahkan tidak pernah ia berikan kepada pejabat tinggi manapun. Mahendra membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map berwarna merah tua dengan segel emas yang berkilau. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, menyatakan bahwa pencarian panjang selama 10 tahun ini akhirnya berakhir. Dia mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa orang yang selama ini mereka cari, pemilik sah dari 30% saham pengendali sekaligus pemilik tunggal atas tanah tempat gedung pencakar langit ini berdiri, ada di hadapan mereka. Seluruh ruangan mendadak riuh dengan kepanikan yang tertahan. Arkan merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, menyatakan bahwa pencarian panjang selama 10 tahun ini akhirnya berakhir. Dia mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa orang yang selama ini mereka cari, pemilik sah dari 30% saham pengendali sekaligus pemilik tunggal atas tanah tempat gedung pencakar langit ini berdiri, ada di hadapan mereka. Seluruh ruangan mendadak riuh dengan kepanikan yang tertahan. Arkan merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia menatap Raisa dengan tatapan tidak percaya. Sementara Selin mulai gemetar hebat.
hingga gelas sampahnya di tangannya hampir jatuh. Firm dan kuat, Mahendra kemudian membuka dokumen tersebut dan membacakan nama lengkap sang pemilik tahta rahasia itu dengan lantang. Nama yang disebutkan bukan nama seorang putri konglomerat dari luar negeri, melainkan nama gadis yang baru saja mereka hina sebagai sampah masyarakat. Raisa perlahan mengangkat wajahnya. Rambutnya yang semula berantakan kini tersingkap, memperlihatkan sorot mata yang tidak lagi penuh ketakutan, melainkan kilatan amarah yang dingin dan mematikan. Kulit sawo matangnya yang bersih tampak bersinar di bawah lampu kristal, memancarkan aura kecantikan asli Indonesia yang sangat berkelas. Dia menatap Arkan tepat di mata. Pria yang selama ini dia cintai namun justru menjadi orang pertama yang membiarkannya dipermalukan. Mahendra menyerahkan sebuah pena emas kepada Raisa, menyatakan bahwa sebagai pemilik saham pengendali, Raisa memiliki hak mutlak untuk merombak seluruh jajaran direksi saat ini juga. Arkan mencoba melangkah maju. Bibirnya bergetar hendak mengucapkan kata maaf. Namun Raisa mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Arkan tidak mendekat 1 senti pun. Di depan semua saksi mata, di depan Selin yang kini pucat pasi, dan di depan Arkan yang mulai menyadari kehancurannya, Raisa membuka suara untuk pertama kalinya dengan nada yang sangat tenang, namun sanggup meruntuhkan dunia Arkan. Satu kalimat terakhir yang keluar dari bibir Raisa membuat seluruh ruangan menahan napas. Sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah perusahaan itu selamanya. Suasana di ruang rapat utama Mahendra Group mendadak mencekam. Seolah oksigen di ruangan itu ditarik paksa keluar. Selin berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Sementara Arkan hanya bisa menatap nanar ke arah kursi pimpinan tertinggi yang kini diduduki oleh seorang gadis yang selama ini mereka injak-injak. Raisa, gadis yang biasanya hanya terlihat sibuk menyekal lantai dengan seragam abu-abunya, kini duduk dengan punggung tegak dan tatapan mata setajam elang. Kulit sawo matangnya yang bersih bersinar di bawah lampu kristal memancarkan wibawa yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramah seorang pelayan. Raisa melempar sebuah map kulit berwarna hitam ke atas meja kaca yang luas. Suara hantaman map itu menggema, membuat jantung Selin seakan berhenti berdetak. Di dalam map itu terlampir dokumen-dokumen asli dengan segel negara dan tanda tangan mendiang pemilik tunggal Mahendra Group. Raisa menatap Arkan dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang belum pernah Arkan lihat selama mereka mengenal. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi pengabdian. Yang ada hanyalah otoritas mutlak dari seorang pemilik tahta yang sah. Selin mencoba membuka suara dengan bibir bergetar, bersikeras bahwa ini semua pasti lucon atau pemalsuan dokumen yang gila. Namun Raisa hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Raisa menegaskan bahwa selama ini dia hanya ingin menguji kesetiaan dan integritas orang-orang yang dia percayai untuk memegang kendali perusahaannya. Dia ingin melihat siapa yang tetap berdiri di sampingnya saat dia tidak memiliki apa-apa, dan siapa yang justru meludahinya saat dia berada di bawah. Arkan melangkah maju, mencoba menyentuh tangan Raisa dengan raut wajah penuh penyesalan yang terlambat. Dia memanggil nama Raisa dengan suara parau, berharap masih ada sisa-sisa cinta di hati gadis itu. Namun Raisa menarik tangannya dengan kasar. Dia mengingatkan Arkan tentang setiap hinaan yang dilontarkan Selin di depan matanya. Dan bagaimana Arkan hanya dia membisu seolah-olah Raisa hanyalah sampah yang tidak berharga. Raisa menekankan bahwa seorang pemimpin yang tidak bisa melindungi orang yang dia cintai tidak akan pernah bisa melindungi ribuan karyawan di bawah naungannya. Raisa kemudian berdiri, berjalan perlahan mengitari meja rapat yang luas itu. Suara langkah sepatunya terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Arkan. Dia berhenti tepat di belakang Arkan dan membisikkan kata-kata yang menghancurkan seluruh harga diri pria itu.
Raisa menyatakan bahwa jabatan CEO yang selama ini dibanggakan Arkan hanyalah sebuah pinjaman. Dan hari ini, masa peminjaman itu telah berakhir. Tanpa ragu sedikit pun, Raisa mengumumkan di depan seluruh jajaran direksi bahwa Arkan resmi dipecat dari posisinya dan dilarang menginjakan kaki di seluruh aset milik Mahendra Group mulai detik ini. Selin berteriak histeris, menuduh Raisa telah menghancurkan hidup mereka. Namun Raisa hanya menoleh sedikit, memberikan perintah kepada petugas keamanan untuk menyeret Selin keluar karena telah membuat kegaduhan di ruang pribadinya. Arkan hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya jabatan dan kekayaan, tapi juga satu-satunya wanita yang tulus mencintainya. Saat Arkan dan Selin diseret keluar dengan hina, Raisa kembali duduk di kursi kebesarannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, merasakan beban tahta yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. Namun saat dia baru saja akan memulai rapat perdana sebagai pemilik sah, pintu ruang rapat terbuka kembali dengan kasar. Seorang pria paruhbaya dengan pakaian safari yang sangat rapi masuk dengan wajah penuh amarah, membawa sebuah dokumen yang jauh lebih tua dan terlihat lebih sakral daripada milik Raisa. Pria itu menatap Raisa dengan seringai licik dan mengatakan bahwa tahta yang Raisa duduki saat ini dibangun di atas sebuah kebohongan besar yang bahkan tidak diketahui oleh mendiang ayahnya sendiri. Raisa tertegun. Jantungnya kembali berdegup kencang saat melihat logo rahasia di dokumen yang dibawa pria misterius itu. Siapakah pria ini sebenarnya? Dan rahasia kelam apa yang lebih besar dari sekadar kepemilikan harta Mahendra Group? Suasana di ballroom hotel mewah itu mendadak mencekam, seolah oksigen ditarik paksa dari ruangan tersebut. Raisa masih berdiri tegak dengan seragam OB yang kini terlihat seperti jubah kebesaran seorang ratu. Di hadapannya, Selin tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi getaran ketakutan yang mulai merayap di dadanya. Selin menunjuk-nunjuk wajah Raisa dengan kuku-kuku panjang yang dihias manik-manik mahal, mencaci Raisa sebagai orang gila yang sedang berhalusinasi. Namun, Raisa hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es kutub. Raisa melangkah maju, membuat Selin terpaksa mundur hingga tumit sepatu hak tingginya tersangkut karpet beludru. Raisa mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari balik nampan yang sedari tadi ia bawa. Plek! Tanpa suara, ia melemparkan map itu ke atas meja kristal di depan mereka. Shuffling paper. Isinya berhamburan, memperlihatkan lembaran-lembaran dokumen dengan stempel merah bertuliskan peringatan terakhir. Mata Selin membelalak saat melihat logo bank swasta terbesar di Indonesia dan nama perusahaan ayahnya tertera di sana dengan angka utang yang fantastis. 50 miliar rupiah. Itu adalah jumlah tunggakan vendor dan pinjaman modal yang selama ini disembunyikan keluarga Selin dari publik demi menjaga citra sebagai sosialita papan atas Jakarta. Raisa mendekatkan wajahnya ke telinga Selin, membisikkan kata-kata yang terdengar seperti vonis mati. Ia mengatakan bahwa selama ini Selin bisa pamer kemewahan di media sosial hanya karena belas kasihan perusahaan pusat yang membiarkan utang itu menumpuk. Dan hari ini, di detik ini juga, belas kasihan itu telah habis. Raisa kemudian merogoh saku seragamnya, mengeluarkan ponsel lipat edisi terbatas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Klik! Ia menekan satu tombol cepat. Suara di seberang telepon terdengar melalui pengeras suara. Suara seorang pria paruhbaya dengan nada bicara yang sangat penuh hormat kepada Raisa. Raisa memerintahkan pria itu untuk mencabut seluruh status vendor utama milik PT Surya Kencana, perusahaan ayah Selin. Ia juga menginstruksikan agar seluruh aset yang dijadikan jaminan, termasuk rumah mewah di kawasan Menteng dan koleksi mobil sport mereka, segera disita oleh tim legal malam ini juga. Selin jatuh terduduk di lantai yang dingin.
Wajahnya yang cantik dengan riasan tebal itu kini pucat pasi, seperti mayat yang kehilangan darah. Ponsel di tas mahal Selin berdering kencang. Itu adalah telepon dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Selin mengangkatnya. Suara teriakan histeris sang ayah terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan, mengabarkan bahwa pihak bank baru saja datang ke rumah mereka dan semua rekening perusahaan telah dibekukan secara total. Ayah Selin meratap, bertanya pada putrinya dosa apa yang telah ia perbuat hingga menghancurkan kerajaan bisnis mereka hanya dalam hitungan detik. Para tamu undangan yang tadinya memandang rendah Raisa, kini berbisik penuh kengerian. Mereka menyadari bahwa gadis yang mereka anggap hanya sebagai pembersih lantai ini adalah pemegang kendali atas nasib finansial mereka semua. Arkan, yang berdiri terpaku di samping Raisa, mencoba menyentuh lengan Raisa dengan wajah penuh penyesalan. Arkan memohon agar Raisa tidak bertindak sejauh ini, mengklaim bahwa ia melakukan semua pengabaian itu demi kebaikan Raisa. Namun, Raisa menepis tangan Arkan dengan kasar. Ia menatap Arkan dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Raisa menyatakan bahwa seorang pemimpin yang tidak bisa melindungi bawahannya dari penindasan tidak layak memimpin satu orang pun, apalagi sebuah perusahaan besar. Raisa menegaskan bahwa hukuman untuk Selin adalah akibat dari kesombongannya, sementara hukuman untuk Arkan baru saja dimulai. Raisa berbalik, berjalan menuju pintu keluar ballroom dengan langkah yang mantap. Seragam OB-nya kini tampak berkilau di bawah lampu kristal, memberikan kesan wibawa yang tak terbantahkan. Sebelum benar-benar menghilang di balik pintu besar itu, Raisa berhenti sejenak tanpa menoleh. Ia mengatakan bahwa besok pagi Arkan tidak perlu lagi datang ke kantor sebagai CEO. Karena kursi itu sudah memiliki pemilik baru yang akan merombak segalanya dari nol. Tepat saat Raisa melangkah keluar, seorang pria misterius dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan potongan rambut cepak khas militer menghadangnya di lorong. Pria itu membungkuk hormat dan menyerahkan sebuah kunci emas kecil serta sebuah amplop coklat tua. Pria itu berbisik bahwa kejutan yang sebenarnya baru saja tiba di pelabuhan dan identitas asli Raisa yang jauh lebih besar dari sekedar pemilik perusahaan ini terancam terbongkar oleh pihak keluarga utama yang selama ini mencarinya. Raisa tertegun, matanya menatap amplop itu dengan tatapan tajam, menyadari bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di aula utama Gedung Wijaya Kusuma tiba-tiba membeku, seolah oksigen ditarik paksa dari ruangan itu. Raisa, gadis yang selama ini hanya dianggap sebagai debu di bawah sepatu para petinggi perusahaan, kini berdiri tegak dengan aura yang mematikan. Seragam biru kusam yang ia kenakan tidak lagi mampu menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemegang tahta tertinggi di imperium bisnis ini. Di hadapannya, Arkan, sang CEO muda yang dipuja-puja karena ketampanan dan kecerdasannya, kini tertunduk dengan wajah pucat pasi. Surat pemecatan itu baru saja meluncur dari bibir Raisa, menghantam harga diri Arkan tepat di depan ratusan pasang mata karyawan dan jajaran direksi yang selama ini memuja pria itu. Selin, yang biasanya berteriak lantang menghina Raisa, kini hanya bisa mematung dengan bibir bergetar. Wajahnya yang cantik dengan riasan tebal kini tampak kusam karena ketakutan yang luar biasa. Namun, di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah tawa kecil tiba-tiba keluar dari mulut Arkan. Bukan tawa penuh kemenangan, melainkan tawa pahit yang mengandung rahasia besar. Arkan perlahan mengangkat kepalanya, menatap mata Raisa yang tajam. Tidak ada ketakutan di sana,
Yang ada hanyalah tatapan penuh arti dari seorang pria yang merasa telah melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Arkan melangkah maju, mengabaikan tatapan sinis dari para pengawal yang siap meringkusnya. Ia menatap Raisa dalam-dalam, menatap wajah khas perempuan Indonesia yang kini terlihat begitu dingin. Arkan berbisik, namun suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan karena keheningan yang begitu mutlak. Arkan mengaku bahwa ia sudah tahu siapa Raisa sebenarnya sejak hari pertama gadis itu menginjakkan kaki di lobi gedung sebagai seorang petugas kebersihan. Ia tahu bahwa di balik kulit sawo matang yang berkeringat karena mengepel lantai itu mengalir darah murni keluarga Wijaya yang legendaris. Pengakuan Arkan membuat jantung Raisa seakan berhenti berdetak. Selama ini, Raisa merasa Arkan mengabaikannya, membiarkannya dihina oleh Selin, dan membiarkannya diperlakukan seperti sampah tanpa pernah sekalipun membelanya. Namun, Arkan dengan suara yang bergetar menjelaskan alasannya. Ia sengaja membiarkan Selin dan para direksi licik itu menindas Raisa. Ia sengaja membiarkan api kebencian mereka berkobar di depan mata Raisa. Arkan berdalih bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memancing para pengkhianat di jajaran direksi agar menampakkan wajah asli mereka. Arkan merasa dirinya adalah pahlawan dalam kegelapan. Ia merasa telah menyusun sebuah rencana jenius di mana Raisa menjadi umpan yang sempurna. Dengan membiarkan Raisa dihina, Arkan bisa mencatat siapa saja orang-orang yang hanya setia pada kekuasaan dan siapa yang memiliki nurani. Ia berharap setelah semua pengkhianat itu terungkap, Raisa akan memberikan pujian kepadanya. Arkan menanti sebuah senyuman atau pelukan kemenangan dari sang pewaris tahta karena telah berhasil membersihkan perusahaan dari parasit-parasit perdasi. Namun, harapan Arkan hancur berkeping-keping saat melihat sorot mata Raisa. Alih-alih merasa bangga atau terharu, wajah Raisa justru semakin mengeras. Baginya, logika Arkan adalah logika seorang pengecut yang berlindung di balik strategi. Raisa merasa dikhianati dua kali. Pertama oleh mereka yang menghinanya, dan kedua oleh pria yang ia percayai namun justru menjadikannya tumbal demi sebuah permainan kekuasaan. Raisa merasa martabatnya sebagai manusia telah dijadikan alat tukar oleh Arkan demi ambisi membersihkan perusahaan. Raisa melangkah mendekat hingga jarak di antara mereka hanya tersisa beberapa senti. Ia menatap Arkan dengan tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada surat pemecatan manapun. Raisa menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati tidak akan pernah membiarkan orang yang ia cintai atau orang yang berada di bawah perlindungannya terluka hanya untuk memenangkan sebuah pertempuran. Baginya, Arkan tidak lebih baik dari Selin. Jika Selin menyerangnya dengan kata-kata kasar, maka Arkan menyerangnya dengan pengabaian yang terencana. Di saat Arkan mencoba meraih tangan Raisa untuk memohon pengertian, pintu aula utama tiba-tiba terbuka dengan bantingan keras. Seorang pria paruh baya dengan kursi roda, yang selama ini dikabarkan telah meninggal dunia, muncul di ambang pintu dengan pengawalan ketat. Kehadiran sosok legendaris ini membuat seluruh ruangan gempar, termasuk Raisa yang tampak sangat terkejut hingga tubuhnya lemas. Pria itu menunjuk ke arah Arkan dengan tangan yang gemetar, namun matanya memancarkan amarah yang luar biasa. Sebuah rahasia lain yang jauh lebih gelap dari sekedar strategi Arkan siap meledak di ruangan itu, membuat semua orang menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Di bawah pendar lampu kristal ruang rapat utama yang megah, keheningan mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan. Raisa berdiri di tengah kepungan tatapan meremehkan dari jajaran direksi dan staf elit perusahaan. Seragam abu-abu khas petugas kebersihan yang ia kenakan tampak kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya kali ini. Tidak ada lagi ketakutan,
Tidak ada lagi tundukan kepala yang pasrah. Yang tersisa hanyalah luka yang mengeras menjadi kemarahan yang tenang namun mematikan. Selin tertawa sinis sambil melipat tangan di dada. Wajahnya yang cantik dengan riasan tebal khas sosialita Jakarta tampak penuh kemenangan. Ia kembali melontarkan hinaan tentang aroma pembersih lantai yang melekat pada tubuh Raisa. Menyebutnya sebagai noda yang mengotori karpet mahal kantor tersebut. Raisa melirik ke arah Arkan, pria yang selama ini ia percayai. Whisper, pria yang ia pikir akan menjadi pelindungnya di tempat yang kejam ini. Namun, Arkan hanya berdiri mematung dengan wajah datar. Matanya yang tajam hanya mengamati tanpa sepatah kata pun pembelaan keluar dari bibirnya. Detik itu juga, Raisa menyadari sebuah kenyataan pahit yang lebih menyakitkan daripada siraman air kotor Selin. Arkan tidak sedang menahan diri karena prosedur, melainkan sengaja membiarkan Raisa dihina. Arkan menjadikan Raisa sebagai umpan untuk memancing lawan-lawan politiknya keluar dari persembunyian. Baginya, martabat Raisa hanyalah bidak catur yang boleh dikorbankan demi mengamankan posisinya sebagai CEO. Raisa melihat kilatan perhitungan di mata Arkan. Sebuah ambisi dingin yang tidak menyisakan ruang bagi ketulusan. Air mata Raisa jatuh. Namun ia segera menghapusnya dengan punggung tangan yang kasar karena pekerjaan berat. Ia menatap Arkan tepat di manik matanya, mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji akan menjaganya. Namun, ia tidak menemukan apapun selain kekosongan. Kekecewaan itu membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Dengan perlahan namun pasti, Raisa merobek tanda pengenal OB yang menggantung di lehernya dan melemparkannya ke atas meja marmer di hadapan Arkan. Suasana ruangan mendadak membeku saat Raisa mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari balik seragamnya. Map yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Kunci dari segala kekuasaan yang sesungguhnya di perusahaan raksasa ini. Selin mencoba mencela. Namun suaranya tercekat saat Raisa mulai berbicara dengan nada yang rendah namun berwibawa. Sebuah nada suara yang hanya dimiliki oleh mereka yang terlahir untuk memimpin. Raisa menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir Arkan menjabat sebagai pimpinan. Arkan tampak terkejut. Langkahnya maju satu tindak mencoba menjelaskan sesuatu. Namun Raisa mengangkat tangannya, menghentikan setiap kata yang hendak keluar. Raisa menegaskan bahwa seorang pemimpin yang membiarkan orang tak bersalah diinjak-injak demi kepentingan pribadinya tidak layak memegang tahta tertinggi. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, Raisa membacakan surat keputusan pencopotan jabatan Arkan secara tidak hormat, yang ditandatangani oleh pemegang saham mayoritas tunggal, identitas asli yang selama ini Raisa tutupi dengan seragam OB-nya. Seluruh ruangan gempar, wajah Selin pucat pasi seputih kertas. Sementara Arkan jatuh terduduk di kursinya dengan tatapan kosong. Raisa berdiri tegak, memandang rendah pria yang baru saja kehilangan segalanya karena kesombongan dan pengkhianatan. Namun, tepat saat Raisa hendak melangkah keluar meninggalkan kehancuran yang ia buat, pintu ruang rapat terbuka lebar oleh kedatangan sesosok pria misterius yang membawa sebuah dokumen tua yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Raisa terpaku karena pria itu memegang rahasia tentang asal-usul keluarganya yang bahkan tidak diketahui oleh Raisa sendiri. Sebuah rahasia yang mengancam kedudukannya sebagai pemilik sah perusahaan tersebut. Suasana di ruang rapat utama lantai 40 Gedung Wijaya mendadak membeku. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah menusuk hingga ke tulang. Namun hawa panas justru terpancar dari wajah Selin yang memerah karena amarah. Di hadapan para dewan direksi yang mengenakan setelan jas mewah seharga puluhan juta rupiah, berdiri seorang gadis dengan seragam biru kusam bertuliskan office girl di dadanya. Dialah Raisa. Gadis dengan kulit sawo matang yang eksotis dan mata bulat yang tajam khas wanita Nusantara, kini menjadi sasaran telunjuk tajam Selin yang berhiaskan cincin berlian. Selin tertawa melengking.
Suara yang memekakan telinga itu memecah keheningan ruang rapat yang sakral. Dia menghina Raisa sebagai sampah yang tidak tahu diri. Seorang pelayan rendahan yang berani menginjakkan kaki di ruang suci para penguasa harta. Di samping Selin, Arkan, sang CEO muda dengan wajah tegas dan rahang kokoh yang selama ini menjadi pujaan. Hanya diam mematung. Matanya yang tajam tidak berani menatap Raisa. Arkan lebih memilih memperbaiki letak dasinya dan menatap ke arah jendela, mengabaikan harga diri tunangannya sendiri yang sedang diinjak-injak di depan umum. Kesabaran Raisa telah mencapai batasnya. Hinaan Selin mungkin menyakitkan, namun sikap pengecut Arkan adalah belati yang paling tajam menghujam jantungnya. Raisa menarik napas dalam-dalam, menatap Arkan dengan tatapan yang kini tidak lagi penuh pengabdian, melainkan penuh dengan otoritas yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di balik sapu dan kain pel. Perlahan, Raisa melangkah maju. Langkah kakinya yang hanya beralaskan sepatu kain murah terdengar begitu mantap di atas lantai marmer yang mengkilap, menciptakan irama ketegangan yang mencekam. Tiba-tiba, pintu besar ruang rapat terbuka lebar dengan dentuman keras. Dua orang pria parubaya dengan kemeja batik tulis premium masuk dengan wajah tegang, membawa sebuah map kulit berwarna hitam pekat dengan segel emas. Semua orang di ruangan itu terkesiap, termasuk Arkan yang mulai merasakan firasat buruk menyergap dadanya. Pria itu adalah pengacara utama keluarga Wijaya, pemegang mandat tunggal dari pendiri imperium bisnis ini. Tanpa sepatah kata pun, sang pengacara melangkah melewati Arkan dan membungkuk hormat sedalam-dalamnya tepat di depan Raisa. Sebuah pemandangan yang membuat jantung Arkan seolah berhenti berdetak, dan wajah Selin berubah pucat pasi. Raisa mengambil map tersebut dengan gerakan yang anggun namun tinggi. Tangannya yang sedikit kasar karena pekerjaan berat kini memegang sebuah pulpen emas dengan ukiran khusus. Simbol kekuasaan tertinggi yang hanya dimiliki oleh pewaris tunggal Wijaya Group. Selin masih mencoba berteriak, memaki bahwa ini semua adalah sandiwara murahan. Namun suaranya langsung hilang saat Raisa membuka suara. Suara Raisa tidak lagi lembut dan merendah, melainkan berat, penuh penekanan dan menggelegar, mencerminkan darah penguasa yang mengalir di nadinya. Raisa menatap Arkan tepat di manuk matanya, memaksa pria itu untuk melihat kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Raisa menyatakan dengan lantang bahwa seorang pemimpin yang tidak mampu melindungi kehormatan orang terdekatnya dari ketidakadilan tidak akan pernah layak memimpin ribuan karyawan di bawah naungannya. Raisa menegaskan bahwa Arkan telah gagal total, bukan hanya sebagai seorang tunangan yang melindungi, tapi juga sebagai seorang CEO yang memiliki integritas. Dengan satu goresan tinta yang tegas dan tanpa ragu, Raisa membubuhkan tanda tangannya di atas surat pemecatan tidak hormat untuk Arkan. Dunia Arkan seolah runtuh seketika saat surat itu diluncurkan di atas meja panjang, berhenti tepat di depan tangannya yang mulai gemetar hebat. Seluruh dewan direksi tertunduk lesu. Tidak ada satupun yang berani bersuara atau membela pria yang baru saja kehilangan tahtanya dalam hitungan detik. Selin jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya lemas menyadari bahwa gadis yang selama ini dia panggil Babu adalah pemilik sah dari seluruh gedung, tanah, dan perusahaan tempat dia menyombongkan diri. Raisa kemudian meraih keras seragam OB-nya, perlahan melepas kancing teratas dan memperlihatkan sebuah kalung emas putih dengan liontin logo kuno Wijaya Group yang asli. Bukti otentik identitasnya yang tak terbantahkan. Dia menatap Arkan untuk terakhir kalinya dengan tatapan dingin yang mematikan. Lalu mengumumkan bahwa mulai detik ini Arkan dilarang menginjakan kaki di seluruh aset milik keluarga Wijaya dan seluruh fasilitas mewahnya ditarik tanpa terkecuali. Namun, saat Raisa hendak melangkah keluar untuk meninggalkan masa lalunya yang menyakitkan, sang pengacara membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat tubuh Raisa menegang. Sebuah dokumen rahasia di dalam map itu menunjukkan bahwa sabotase yang menimpa mendiang ayahnya melibatkan tanda tangan orang yang sangat ia kenal di ruangan itu. Dan pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar urusan asmara.
Suasana lobi kantor pusat Wijaya Group yang biasanya bising dengan langkah kaki terburu-buru, kini mendadak senyap bak kuburan. Semua mata tertuju pada satu titik. Raisa, gadis yang selama ini mereka kenal hanya sebagai pembersih lantai dengan seragam kusam dan sapu di tangan, kini berdiri tegak dengan aura yang mampu menciutkan nyali siapapun yang memandangnya. Di hadapannya, Arkan, sang CEO yang selama ini dipuja bak dewa, bersimpuh dengan wajah pucat pasi. Tidak ada lagi wibawa di mata pria berkulit sawo matang itu. Hanya ada ketakutan yang mendalam saat menyadari bahwa sosok yang ia abaikan selama ini adalah pemilik sah dari seluruh kekaisaran bisnis yang ia pimpin. "Lepaskan aku, dasar sampah! Berani-beraninya kalian!" Selin berteriak histeris saat dua orang sekuriti berbadan tegap mencengkeram lengannya dengan kasar. Wanita yang selalu membanggakan tas bermerek dan riasan wajah mahalnya itu kini terlihat menyedihkan. Rambut hitam panjangnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan, menutupi wajahnya yang penuh amarah dan rasa malu. Ia memaki, mengancam akan memecat semua orang. Namun para sekuriti itu tidak bergeming. Mereka hanya patuh pada satu perintah. Perintah dari sang pemilik tahta yang sebenarnya. Raisa hanya menatap dingin, tanpa ada sedikit pun rasa iba di wajah khas Indonesianya yang cantik namun tegas. Arogan smirk. Baginya, air mata Selin hanyalah akting murahan yang sudah basi. "Raisa, tolong, aku mohon." Arkan mencoba meraih ujung sepatu Raisa, memohon dengan suara bergetar agar diberi kesempatan kedua. Ia mencoba mengingatkan Raisa tentang masa lalu mereka, tentang janji-janji manis yang pernah ia ucapkan saat Raisa masih menjadi gadis lugu di matanya. Namun, Raisa menarik kakinya dengan jijik. Ia teringat betapa seringnya Arkan memalingkan wajah saat Selin menghinanya di depan umum. Ia teringat betapa Arkan lebih memilih menjaga citranya sebagai CEO sukses daripada melindungi wanita yang seharusnya ia cintai. Kini, semua pembelaan Arkan terdengar seperti derik pintu tua yang mengganggu telinga. Dengan satu isyarat tangan yang anggun namun penuh otoritas, Raisa memerintahkan sekuriti untuk menyeret Arkan dan Selin keluar dari gedung. Pintu kaca besar lobi terbuka, dan kedua orang itu dilempar keluar layaknya sampah yang tidak lagi memiliki harga. Para karyawan yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menahan napas. Mereka yang dulu sering mencibir Raisa kini tertunduk lesu, takut jika nasib mereka akan berakhir sama seperti sang mantan CEO. Raisa tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Ia hanya melangkah menuju lift pribadi yang selama ini dilarang untuk ia sentuh. Di dalam lift yang berdinding cermin, Raisa menatap pantulan dirinya. Ia melepas ikatan rambutnya, membiarkan rambut hitam legamnya jatuh tergerai di bahu. Ia menghapus sisa debu di wajahnya, menampakkan kecantikan asli wanita Melayu yang selama ini ia sembunyikan di balik masker dan penyamarannya sebagai office girl. Saat pintu lift terbuka di lantai paling atas, ia disambut oleh jajaran direksi yang sudah membungkuk hormat. Ruang kerja CEO yang luas dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta kini menjadi miliknya sepenuhnya. Raisa melangkah menuju meja besar yang dulu ditempati Arkan. Ia tidak langsung duduk, melainkan berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota di bawah sana. Dari ketinggian ini, orang-orang terlihat kecil. Sekecil masalah yang baru saja ia selesaikan. Ia tahu bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi yang berani meremehkannya. Tidak akan ada lagi yang berani menginjak harga dirinya hanya karena ia mengenakan seragam pelayan. Ia adalah Raisa Wijaya, pewaris tunggal yang telah kembali untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Namun, di tengah keheningan ruang kerja yang mewah itu, Raisa merasakan getaran di saku celananya. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal.